Hai teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu teologi dan komunikasi. Teologi merupakan pengetahuan yang objektif dan bersifat adikodrati karena pengetahuannya didasarkan pada wahyu Allah yang disusun secara metodis, koheren, dan sistematis terhadap apa yang diimani. Sedangkan komunikasi adalah sebuah proses interaksi pihak tertentu kepada pihak lain melalui media dalam bentuk-bentuk tertentu sehingga mendapat respon, yang kemudian terjadilah hubungan di antara pihak yang berkomunikasi. Menurut Roby Chandra, teologi dan komunikasi memiliki keterkaitan yang erat, yaitu pada bahasa. Karena dengan bahasa, manusia dapat berkomunikasi dan berteologi secara sistematis dan efektif. Selain bahasa, hubungan teologi dan komunikasi ada pada relasi, baik itu relasi antar sesama maupun dengan pencipta. Ada 12 prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lain berdasarkan kesepakatan sekelompok orang yang meliputi verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang disepakati bersama. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi apabila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Contohnya, ketika seseorang sedang tersenyum, kita memberi makna bahwa dia sedang gembira. Yang ketiga, komunikasi memiliki dimensi verbal dan nonverbal. Dimensi verbal menunjuk pada isi dari komunikasi, sedangkan dimensi nonverbal menunjuk pada bagaimana cara mengatakan. Keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, misalnya ketika kita melamun sementara seseorang memperhatikan kita, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari, yaitu ketika kita menyampaikan pidato. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi sebagai konteks sosial dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada komunikasi manusia. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Dalam prinsip ini terbagi dua sistem, yaitu sistem internal, yang adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika dia melakukan komunikasi. Dan yang kedua, sistem eksternal adalah seluruh unsur-unsur dalam lingkungan di luar dirinya. Prinsip kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif suatu komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Prinsip kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Unsur-unsur proses komunikasi tidak berpola kaku karena pada dasarnya unsur-unsur komunikasi tidak berada dalam suatu tatanan bersifat linear. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Dalam komunikasi, kita tidak dapat mengatur terjadinya suatu komunikasi berdasarkan apa yang terjadi antara ruang dan waktu. Yang ke-11, bersifat irreversible. Sifat ini merupakan implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Dan yang ke-12 adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak masalah atau konflik dapat terjadi, namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab yang mampu meredam itu semua, karena berkaitan dengan masalah struktural. Dari ke-12 prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana, salah satu prinsip komunikasi yang paling mengena ialah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dalam hal ini, makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya. Waktu, sosial, dan psikologis. Waktu juga merupakan makna terhadap suatu pesan, dan kehadiran orang lain sebagai konteks sosial juga akan mempengaruhi orang-orang yang berkomunikasi. Selama saya mengikuti mata kuliah teologi dan komunikasi ini, saya merefleksikan bahwa teologi dan komunikasi merupakan dua hal yang berkaitan erat, karena kedua hal itu tidak terlepas dari bahasa dan relasi. Kita hidup dalam lingkup sosial, maka dari itu
kita harus memperhatikan konteks ruang dan waktu saat melakukan komunikasi, baik itu dalam lingkup pertemanan, keluarga, masyarakat, dan gereja. Kita tidak bisa menyamaratakan cara komunikasi yang kita gunakan saat bersama teman dan saat bersama jemaat di gereja. Karena itu dapat menimbulkan kesalahpahaman atas tindakan komunikatif kita. Dan menurut saya, ketika kita telah melakukan komunikasi dengan baik, maka kita bisa berteologi dengan baik. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum bertindak dan berpikirlah 2 kali sebelum berbicara.